Selamat datang kembali di channel Madam Supro, bersama dengan Lina, yang membawakan cerita baru untuk Anda. Seorang pria ditemukan tewas di rumah mewahnya. Tidak lama, korban lain ditemukan di rumahnya pula. Sepertinya korban-korban ini memiliki satu kesamaan. Mereka adalah orang kaya. Tetapi siapa yang memburu sekelompok orang kaya tersebut? Apa penyebabnya? Apakah pelakunya merasa tidak cukup kaya, sehingga merampas kekayaan orang lain? Kali ini Lina akan menceritakan cerita mengenai Joe Hunt. Ia adalah dalang di balik perusahaan yang mematikan bernama The Billionaire Boys Club atau yang biasa disingkat sebagai BBC. Ia lahir dengan nama Joseph Henry Kemsky. Ia lahir di keluarga menengah ke bawah di California Selatan. Joseph sendiri merupakan anak yang pintar. Ia mendapatkan beasiswa ke Universitas Harvard dan lulus pada tahun 1983. Beberapa dosennya mengakui bahwa ia adalah anak yang cerdas dengan memori fotografik yang baik. Setelah ia lulus, ia menciptakan perusahaan investasinya sendiri bernama Billionaire Boys Club. Ia mengajak teman-temannya dari Harvard untuk bergabung. Teman-temannya sendiri kebanyakan berasal dari keluarga berada yang tidak perlu khawatir mengenai uang. Dua orang pertama yang ia rekrut adalah teman sekelasnya dari Harvard, bernama Ben Doste dan Dean Carney. Dean ditunjuk oleh Joe sebagai tangan kanannya. Setelah mereka bergabung, banyak orang lainnya yang ikut bergabung. Anggota lainnya adalah Tom dan Dave May, ahli waris dari sebuah mall lokal saat itu. Mereka saudara kembar yang memegang peran penting dalam klub investasi Joe karena mereka memiliki banyak uang. Singkatnya, Joe mengumpulkan uang dari teman-teman yang ia kenal. Setelah berhasil mengumpulkan dana dari teman-temannya, Joe pun mulai menjalankan bisnisnya. Ia mulai menyewa sebuah kantor di gedung perkantoran, menyewa 2 unit apartemen di tengah kota, dan memperkerjakan kepala keamanan untuk perusahaannya. Ia juga mulai menghambur-hamburkan uangnya untuk menjaga reputasi bahwa mereka adalah sekelompok orang kaya, yang awalnya berniat membangun perusahaan investasi menjadi kelompok sosial elit. Joe saat itu memiliki miliaran dolar di akun rekeningnya. Seharusnya ia menginvestasikan uang tersebut agar mampu menghasilkan uang bagi teman-temannya. Tetapi sepertinya Joe tidak mampu menganalisa kondisi pasar. Setiap kali ia menginvestasi, hasilnya selalu rugi. Hal ini terus berlanjut selama beberapa bulan, sehingga uangnya mulai habis. Joe panik. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Suatu hari, Joe menghadiri sebuah acara bagi investor. Di sana ia bertemu dengan investor bernama Ron Levin. Ron Levin saat itu berbicara dengan teman-temannya bahwa ia memiliki banyak uang. Ron juga memamerkan ceknya dengan jumlah 1,5 juta dolar atau setara dengan 23 miliar rupiah saat ini. Joe pun mulai menaruh perhatiannya pada Ron. Ia berusaha mencari kontak Ron agar Joe bisa menawarkan jasa investasi di perusahaannya. Joe dan Ron pun bertemu. Mereka membicarakan BBC dan bagaimana Joe berhasil mendapatkan klien besar meski perusahaannya baru dibangun. Joe pun menawarkan Ron untuk berinvestasi di perusahaan BBC. Joe mengatakan bahwa ia mampu mencetak uang di saham komoditas dan Ron akan mendapatkan banyak uang dari perusahaan Joe. Ron pun setuju, dan ia memberikan Joe suntikan dana sebesar 5 juta dolar di akun yang Ron buat. Setelah Ron memberikan 5 juta dolar, Joe pun merasa tenang. Tidak hanya ia memiliki uang untuk dibagikan ke teman-temannya, tetapi juga untuk perusahaan yang ia bangun. Dari dana 5 juta dolar tersebut, Joe mampu menghasilkan profit sebesar 13 juta dolar. Sesuai kesepakatannya dengan Ron, jatah Joe adalah 50% dari profit yang dihasilkan. Artinya, Joe mendapatkan 6,5 juta dolar bagi dirinya dan perusahaannya. Joe pun membagikan berita besar ini ke timnya dan mereka semua senang mendengarnya. Mereka bahkan merayakan kemenangan tersebut dengan menghambur-hamburkan uang mereka. Beberapa waktu telah berlalu, Joe pun menginginkan jatahnya dari Ron. Ia berencana meminta Ron untuk mengirimkan 6,5 juta dolar miliknya yang berada di rekening Ron. Joe pun berusaha menghubungi Ron, tetapi Ron selalu tidak bisa. Joe mulai cemas dan memutuskan untuk menghubungi pihak broker yang digunakan Ron. Joe berhasil menelepon dan menanyakan keberadaan Ron pada pihak broker. Pihak broker sendiri tidak mengetahui di mana Ron berada dan mereka mulai membicarakan akun Ron. Pihak broker mengatakan bahwa akun rekening Ron adalah akun demo yang tidak memiliki uang asli. Ia menceritakan bahwa Ron meminta akunnya dibuatkan seolah akun asli karena Ron akan membuat film dokumenter mengenai mencari uang dari trading.
Sedikit yang mereka tahu bahwa Ron bukan hanya sekedar pebisnis saja. Joe terkejut mendengar kabar ini. Bukan hanya ini artinya ia tidak pernah melakukan transaksi dengan uang asli, tetapi juga Joe tidak akan pernah mendapatkan uang hasil dari transaksi tersebut. Joe pun mulai menggali lebih dalam apa yang Ron lakukan dengan akun tersebut. Ia menemukan bahwa Ron menggunakan rekaman transaksinya untuk mendapatkan pinjaman dari bank sebesar $1 juta. Joe mulai menduga bahwa Ron hanya ingin menipunya tanpa memberikan uang asli pada Joe. Joe pun geram mengetahui hal ini. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan $6,5 juta yang ia dapatkan. Joe tidak terima akan realita ini dan mulai merencanakan kematian Ron. Bersama dengan kepala keamanannya, Jim Pittman, mereka merencanakan pembunuhan Ron. Mereka mulai mencatat apa saja yang harus dilakukan sebelum dan setelah membunuh Ron. Pada awal Juni 1984, yang mengejutkan Ron, Joe tiba-tiba datang ke rumahnya. Joe membawa makan malam dan mereka pun makan malam bersama. Dalam makan malam tersebut, Ron mengakui bahwa akun tersebut palsu, tetapi hal ini perlu dilakukan agar Joe tetap melakukan transaksinya. Tidak lama, ada yang mengetuk pintu. Joe membukakan pintunya, ternyata Jim yang datang ke rumah Ron. Jim mulai menodong pistolnya ke Joe dan mengancam Ron untuk memberikan uang padanya. Jim mengaku bahwa ia adalah pembunuh bayaran dari sebuah mafia. Ia juga mengatakan bahwa Joe meminjam uang dari mafia tersebut dan akan dibayar dengan uang dari Ron. Tentu hal ini direncanakan oleh Joe sebelum mereka berangkat ke rumah Ron. Ron mulai panik, terutama ketika Jim mulai mengancam untuk membunuh anjingnya. Mereka tahu bahwa Ron sangat sayang dengan anjingnya, sehingga Ron akan melakukan apapun demi menyelamatkan anjingnya. Ron akhirnya menuliskan cek dari bank Swiss dan diambil oleh Joe. Joe pun mengakui bahwa ini semua adalah salah Ron karena telah menipunya. Jim pun menodongkan pistolnya pada Ron dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar. Di kamar Ron, mereka memborgol tangannya, lalu didorong ke tempat tidur. Joe menyuruh Jim untuk menembak Ron dengan bantal di atasnya, supaya tidak terdengar suara tembakan. Jim telah menggali kuburan bagi Ron sebelumnya, jadi Ron dikubur di tempat tersebut, lalu mereka pergi. Alarm rumah Ron juga tidak menyala, sehingga Joe bisa menjalankan rencananya dengan lancar. Setelah beberapa hari, Dave, tangan kanan Joe, mulai mencairkan dana dari cek yang diberikan oleh Ron. Tidak lama, Dave datang ke Joe dan mengatakan bahwa dananya tidak bisa dicairkan. Dave mengatakan bahwa tidak ada dana di bank Swiss tersebut. Joe sangat terkejut mendengarnya, dan ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan anggota BBC. Di dalam pertemuan tersebut, Joe menceritakan apa yang Ron lakukan kepada BBC. Ia juga menceritakan bahwa ia dan Jim membunuh Ron. Di akhir pertemuan tersebut, BBC dipecah menjadi dua bagian, sebagian yang mendukung Joe dan sebagian lagi yang tidak mendukung Joe. Masing-masing memiliki agendanya sendiri. Yang tidak mendukung Joe berencana untuk melaporkan tindakan Joe ke polisi, sementara yang mendukung Joe memiliki rencana baru. Joe bersama dengan orang-orang yang mendukungnya bertemu dengan anggota baru bernama Reza Eslamania. Reza adalah anak dari politikus kaya yang diasingkan dari Irlandia. Ayahnya diketahui memiliki bisnis dan uang yang banyak. Reza bercerita bahwa ayahnya tidak akan pernah membagikan pekerjaan atau uangnya kepada Reza. Reza sendiri mengakui bahwa ia merasa pantas untuk mendapatkan apa yang dimiliki ayahnya. Joe pun mengusulkan ide dan merencanakan hal baru bersama dengan Reza. Pada akhir Juni 1984, 4 orang datang ke rumah Reza dan menyamar menjadi karyawan logistik. 4 orang tersebut adalah Joe, Jim, Ben, salah satu anggota BBC, dan Reza. Mereka mengetuk pintu rumahnya dan mencari ayah Reza, mengatakan bahwa ada kiriman untuknya. Ayahnya menolak mereka masuk karena tidak merasa memesan apapun. Tetapi mereka langsung menyergap masuk. Ayahnya dibius hingga tertidur, lalu dimasukkan ke sebuah kotak di mobil truk yang mereka sewa. Mereka lalu berangkat ke sebuah motel terdekat. Sesampainya di motel tersebut, ayah Reza panik di sebuah kotak karena tidak bisa bernafas. Mereka membuatkan lubang kecil di kotak tersebut, tetapi sepertinya tidak berhasil. Setelah beberapa saat kemudian, ayah Reza tidak bergerak ataupun bersuara. Setelah dicek, ternyata ia sudah tiada. Joe bersama teman-temannya membawa mayat tersebut ke tebing yang sama untuk mengubur Ron.
Mereka lalu membuang kotak tersebut yang berisi mayat ayah Reza. Beberapa hari kemudian, Dave mengecek jumlah kekayaan Reza dan ayahnya. Ternyata Reza melebih-lebihkan kekayaan ayahnya. Ayahnya tidak memiliki 30 juta dolar seperti yang diceritakan oleh Reza, tetapi hanya sedikit uang tersedia di rekening banknya. Mendengar hal ini, Joe pun terkejut. Ia tidak menyangka mendapat kabar buruk finansial lainnya. Dave pun mendesak Joe untuk melakukan sesuatu, terutama ketika 70 investor BBC mulai mengamuk karena mereka tidak mendapatkan profit yang dijanjikan. Joe mengatakan bahwa ia tidak peduli, karena tidak ada perjanjian legal bahwa ia harus menghasilkan uang bagi investor tersebut. Investor BBC mulai mengamuk. Satu persatu investor mulai melaporkan perbuatan mereka ke polisi, dan nama Joe Hunt mulai sering terdengar di kantor kepolisian Beverly Hills. Pihak kepolisian juga mulai mendengar apa yang terjadi pada salah satu investornya, Ron Levin. Polisi mulai menginvestigasikan keberadaan Joe Hunt, perusahaannya, dan anggotanya. Mereka mulai mencari dari rumah Ron Levin karena ia dilaporkan menghilang. Di rumah tersebut, polisi mulai mencari petunjuk-petunjuk yang tersedia. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan petunjuk pertamanya. Ia menemukan daftar yang berisi rencana pembunuhan Ron. Sepertinya Joe lupa bahwa ia menaruh daftarnya di sana. Daftar tersebut ditulis tangan oleh Joe, sehingga memudahkan polisi untuk menemukan siapa yang menulisnya. Polisi pun langsung mengamankan bukti tersebut dan mulai mencari Joe Hunt. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan dan menangkap Joe Hunt. Ia mulai dibawa ke kantor polisi dan proses interogasi dimulai. Selama proses tersebut, Joe tidak tampak takut atau khawatir. Ia tetap tenang selama proses interogasi, tetapi semuanya berbeda ketika polisi mulai mengeluarkan bukti yang ia temukan di rumah Ron. Joe mulai diam dan membaca daftar yang ia buat sendiri. Pada akhirnya Joe meminta untuk menghubungi pengacaranya dan proses interogasi langsung diberhentikan. Joe menyewa pengacara yang terkenal saat itu bernama Arthur Behrens. Arthur mulai menemui Joe dan merasa Joe bahwa tidak bersalah. Arthur sendiri merasa bahwa Joe adalah orang yang karismatik dan tidak akan membunuh orang lain. Tetapi Arthur tidak dapat melindungi Joe selamanya, terutama ketika musuh Joe semakin bertambah. Dave, tangan kanan Joe, memutuskan untuk mendapatkan perlindungan dari polisi sebagai imbalan menjadi saksi melawan Joe. Dave tahu apa yang Joe telah perbuat dan di mana ia membuang mayat-mayat korbannya. Ia pun bekerja sama dengan polisi dan mulai membeberkan kasus Joe. Dave memberitahu siapa korbannya dan di mana letak korban tersebut berada. Sayangnya, polisi hanya menemukan mayat ayah Reza, tetapi tidak pernah menemukan mayat Ron. Proses pengadilan dimulai, dan semakin banyak orang meninggalkan Joe. Sebagian dari mereka memberikan saksi melawan Joe. Mereka menceritakan pertemuan di mana Joe mengaku terang-terangan bahwa ia membunuh Ron. Dave juga menceritakan banyak hal mengenai apa yang Joe lakukan. Pada akhirnya, Joe dan Jim dihukum penjara seumur hidup atas dugaan pembunuhan Ron dan ayah Reza. Reza dan Ben dihukum atas dugaan kasus pembunuhan ayah Reza. Kasus ini mulai terdengar di media massa Amerika, bahkan internasional. Tidak lama setelah media mendengar nama Joe, sebuah film pada tahun 1987 diciptakan dengan judul Billionaire Boys Club. Seperti judulnya, film tersebut menceritakan kisah Joe Hunt dan apa yang ia lakukan selama masa mudanya. Bapak Ibu, tidak masuk akal apa yang telah dilakukan oleh Joe. Tidak hanya ia merampas uang banyak orang, tetapi juga merampas nyawa orang lain. Belum lagi dampak yang ia timbulkan akibat perbuatannya. Banyak orang tua kecewa dengan anak-anaknya karena mereka telah menjadi penipu dan pembunuh. Padahal Joe sudah memiliki edukasi yang baik, koneksi yang baik, bahkan berhasil mendapatkan dana untuk menjalankan bisnisnya. Jika saja Joe belajar manajemen keuangan, serta menghilangkan keserakahannya, mungkin ia masih memiliki perusahaannya hingga kini. Selain itu, trading forex bisa menjadi opsi yang baik untuk investasi. Dalam trading forex, profit bisa diciptakan di berbagai kondisi pasar. Selain itu, belajar trading forex tidak membutuhkan ilmu khusus, jadi akan sangat mudah bagi Joe untuk mempelajarinya. Tetapi sayangnya, bukan demikian yang terjadi. Jika Bapak Ibu tertarik untuk mendalami kasusnya lebih detail, silahkan kunjungi channel YouTube Beyond Crime. Sekian cerita Lina kali ini, sampai jumpa di kasus berikutnya.